Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di podcast Matra 64 TV Masumi dan channel Bang Ahmad Yani. Pemirsa, ini kalau banyak yang bilang Indonesia tidak baik-baik, saya kira Jalang yang tidak setuju. Dan keadaannya kayaknya tambah tidak baik-baik. Salah satu indikator, salah satu hal yang disoroti oleh banyak pihak, ya, masalah terus melosotnya nilai rupiah. Ini agak aneh, ya. Dolar itu nilainya internasionalnya terus melorot, rupiah nilainya ikut melorot. Seharusnya kalau dolar turun, nilai rupiah naik. Dan tingkat kurs rupiah terhadap dolar Amerika itu paling tinggi dalam sejarah. Di krisis 97-98 saya kira nggak sampai 17.500 ya, sampai 14.500, dan ini keadaan ini bisa menggoyahkan pemerintah ya kalau terus berlanjut, apalagi ya terus meledak dengan ayunan yang cepat ya, 17.500 terus bergerak setiap hari. Artinya ada capital flights ya, pelarian modal ke luar negeri, dan masyarakat Indonesia tidak percaya lagi dengan rupiah. Setiap orang mengkonversikan tabungannya dengan mata uang asing ya, mungkin dolar, mungkin lain. Nah, ini bakal terjadi krisis dan akibatnya akan buruk sekali. Inflasi akan meledak di tengah pengangguran yang tinggi seperti sekarang ini. Nah, untuk membahasnya, ini sudah hadir biasa ya di studio kita nih Pak Chandra Emirullah ya. Long time friend ini ya. Pak Chandra ini pernah bertugas di Bank Dunia Washington DC ya, wakil dari Kementerian Keuangan selama 4 tahun nih. Dulu sebelum tugas di Bank Dunia, Pak Chandra ini sama seperti saya ya, di Kementerian Keuangan. Kami sama-sama ke Amerika dulu satu pesawat, tapi Pak Chandra ini mendapat admission di negara bagian Massachusetts ya, Harvard University, sedangkan saya di Illinois University, di negara bagian Illinois, sama dengan Ibu Sri Mulyani dan Pak Bambang Brojonegoro. Menteri Keuangan yang sekarang kebetulan alumni dari USA juga, dari negara bagian Indiana, Purdue University, ya, salah satu universitas teratas juga, dan terkenal juga dengan ininya, tim footballnya. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini, seberapa cemas kita melihat rupiah terus melorot ini? Ini imbasnya kemana-mana bisa. Ya betul. Jadi kita sangat prihatin ya dengan keadaan rupiah yang tendensinya itu terus menunjukkan pelemahan ya. Iya. Kabarnya hari ini sudah mencapai 17.500. Iya. Angka psikologis yang cukup meresahkan ya, karena ini kan merupakan suatu batas yang sudah lama diprediksi orang ya. Iya. Apakah akan tembus atau tidak? Ternyata hari ini di BCA itu, Bank BCA menjual dolar itu seharga 17.500 lebih. 17.500. Ya. Nah, ini artinya kurs rupiah sudah jauh merosot ya. Iya. Dibanding dengan beberapa tahun sebelumnya ya. Iya. Bahkan beberapa bulan sebelumnya ya. Nah, ini merupakan suatu mungkin lampu kuning atau bahkan sudah lampu merah ya bagi pemerintah untuk cepat mengambil aksi atau langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelemahan rupiah yang terus-menerus ya. Karena kan akibat pelemahan rupiah yang cukup dalam ini kan banyak dampaknya. Iya. Pertama ya dari segi utang ya, kita kan bayar utang itu kan dalam dolar ya. Iya, utang luar negeri ya. Utang luar negeri terutama. Baik utang swasta maupun utang pemerintah. Ya. Jadi kalau terjadinya depresiasi yang cukup dalam, ini kan beban dalam rupiah itu kan sangat berat ya. Iya. Nah, APBN akan menanggung bukan hanya
beban bunga, tapi juga beban pengembalian utang, begitu juga swasta ya. Kemudian dari segi subsidi, kita kan mengimpor BBM ya, itu kan cukup besar, sedangkan harga minyak sekarang ini kan sudah jauh di atas $100 ya kalau tidak salah. Asumsi kita 70 ya. Iya, asumsinya 70. Jauh di atas 70. Sekarang sudah di atas 100, 110 kalau tidak salah. Nah, ini kan dengan akibat daripada harga minyak yang melonjak ini kan beban subsidi juga akan meningkat, juga akan meningkatkan inflasi karena kan banyak barang-barang kita diimpor dari luar negeri yang merupakan bahan baku untuk industri, juga untuk bahan makanan ya. Nah ini kan semua mengakibatkan beratnya kehidupan masyarakat ya, dan juga pemerintah. Nah ini harus dicegah sebagai mana mestinya ya, karena kan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena bukan hanya mengancam keuangan pemerintah tapi juga rakyat biasa ya, dari segi daya beli ya. Ini kalau kita lihat seperti ini, saya dengar ini keadaan ini dalam beberapa bulan terakhir ini ya, tekanan terhadap fiskal ya, baik oleh karena melemahnya rupiah maupun pengeluaran negara yang besar, penerimaan yang tidak begitu naiknya signifikan. Mereka merencanakan pelebaran defisit ya, dalam ketentuannya 3%. Sekarang undang-undang itu mau dirubah supaya lebih besar dari 3%. Karena kalau Amerika itu defisitnya jauh lebih besar dari 3% ini. Gimana nih Pak? Ya, memang kalau kita lihat waktu COVID dulu ya, waktu zaman COVID itu kan pemerintah meningkatkan defisit menjadi di atas 3%, di atas ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara ya, di atas 3%. Nah, tapi karena waktu itu keadaan sangat mendesak, force major ya, jadi pemerintah mengeluarkan Perpu ya, sehingga defisit bisa di atas 3% ya. Nah, tapi kalau sekarang kan keadaannya kan agak beda ya. Kalau waktu itu kan memang semua negara itu menghadapi masalah yang sama, masalah COVID, dan kita juga harus berhenti total atau harus shutdown lah ya, karena makin banyak kegiatan-kegiatan yang dilarang ya, tidak boleh keluar dan tidak boleh beraktivitas, sehingga pasti mengurangi aktivitas ekonomi. Kalau sekarang kan aktivitas ekonomi masih bisa kan, tidak terdampak ya. Cuma memang ada gangguan dari segi geopolitik, itu perang di Timur Tengah itu mengakibatkan harga minyak yang melonjak ya, yang jauh di atas asumsi APBN ya. Nah ini kan yang itu merupakan suatu eksternal faktor ya, yang sangat mengganggu ya. Tapi dalam negeri juga itu seharusnya bisa lebih bagus kebijakan-kebijakan pemerintahnya ya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebelum meningkatkan defisit di atas 3%, itu seharusnya pemerintah mencegah ya, jangan sampai defisit 3%, di atas 3%, karena ini akan berdampak terhadap masa depan fiskal kita ya. Kalau defisit melebar di atas 3%, maka utang kita juga akan makin bertambah ya. Beban utang kita akan bertambah, sehingga anak cucu kita akan makin besar beban utangnya. Dan juga dari segi psikologis investor ya, kalau kita sedikit-sedikit merubah aturan ya, hanya untuk menjustifikasi program-program pemerintah yang harus dikerjakan, harus dilaksanakan no matter what, ini kan akan mengakibatkan bahwa pemerintah itu tidak terlalu serius menangani masalah fiskal ini. Sebenarnya masih bisa diatasi dengan misalkan efisiensi belanja, mengurangi belanja yang tidak penting ya, untuk menghindari defisit fiskal yang terlalu besar, sehingga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat, investor asing dan masyarakat investasi dalam negeri akan kesulitan pemerintah untuk mengurangi defisit dan mengurangi utang di masa depan. Oh iya. Jadi kalau keadaannya gawat begini ya, cadangan bank sentral ya,
untuk menetralisir ya, apa namanya itu istilahnya, meredam ayunan-ayunan gejolak ini. Mungkin hanya bisa bertahan ya, nggak begitu lama ya, nggak begitu kuat ya. Tapi kalau kita lihat pengalaman tahun 97 dulu, 98 ya, negara-negara ASEAN itu kan terdampak semuanya. Tapi Malaysia itu boleh dikatakan selamat. Karena dia menerapkan sebelum terjadi gejolak itu, menerapkan kebijakan pembatasan ya, membuat kalau kuda itu dibuat kandangnya supaya capital flight itu bisa dicegah. Nah, kalau keadaan sekarang, apa mungkin jadi Indonesia juga untuk mencegahnya, karena begitu ayunannya terus tajam ya, terus bertambah tajam dan terus frekuensinya terus bertambah banyak ya. Apa mungkin kira-kira Bank Sentral itu menerbitkan aturan juga untuk membatasi ya pergerakan valuta asing ini? Ya. Saya kira kalau keadaan sekarang ini agak sulit ya untuk menerapkan pembatasan capital outflow ya. Jadi keluarnya arus modal luar negeri ya. Karena kan kita kan sudah menganut rezim devisa bebas ya. Jadi keluar masuknya devisa itu kan tidak dibatasi. Kalau dibatasi malah akan menyurutkan keinginan investor asing untuk masuk ke Indonesia. Karena mereka takut nanti kalau mereka investasi di Indonesia, masukkan uang ke dalam negeri, mereka tidak bisa keluar gitu kan. Sehingga mereka terkunci di dalam negeri kan. Maka malah ini akan menyulitkan pemerintah dan soal ekonomi kita gitu kan. Nah, jadi yang dilakukan pemerintah sekarang adalah pertama ya menggali lubang tutup lubang. Ya, jadi utang kita yang sudah jatuh tempo itu kemudian direstrukturisasi untuk mendapatkan utang baru dalam tenor yang lebih panjang mungkin. Mungkin akibatnya mungkin tingkat bunga akan lebih tinggi ya. Tapi kalau keadaan terpaksa apa boleh buat ya. Daripada kita gagal mendapatkan utang baru sehingga tidak kita bisa default ya, gagal bayar ya. Nah, jadi sementara ini selama investor asing masih percaya atas kemampuan kita untuk membayar utang luar negeri ya, terutama utang pemerintah ya, itu kan mereka melihat APBN kita, kemudian potensi penerimaan pajak ya, kemudian perbandingan antara besarnya utang dengan pendapatan negara ya, beban bunga, beban pengembalian pinjaman ya, cicilan pokok dan sebagainya, itu kan mereka hitung semua itu, lihat semua, terutama investor asing ya. Nah inilah kalau misalkan mereka meragukan apakah pemerintah bisa mampu membayar semua utang-utangnya itu dalam waktu yang telah ditentukan ya, tidak ada masalah, itu kan mereka akan tetap mempercayai dan memberikan pinjaman kepada kita. Tapi kalau suatu waktu ini sudah lampu merah, ada bahwa kemampuan pemerintah untuk mengembalikan utang mereka itu melemah ya atau menipis, mereka akan ragu untuk meminjamkan uang kepada kita. Walaupun misalnya mereka meminjamkan uang kepada kita, mereka minta bunga yang lebih tinggi ya. Ya, pasti kan beban APBN akan bertambah ya. Kalau porsi daripada bunga itu jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya, ini kan akan mengurangi pos-pos belanja yang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial ya. Ini kan akan merugikan masyarakat juga. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, jangan sampai kita kesulitan nanti untuk membayar utang kita ya, sehingga kita akan mengorbankan belanja-belanja yang lain yang seharusnya lebih produktif untuk masyarakat. Ini itu yang harus saya kira mitigasi dari kebijakan pemerintah yang perlu diambil. Dan kalau kita lihat dari aspek
monitoring ya, mengawasi ya gerakan ini beberapa bahayanya. Jadi kalau ada gangguan dugaan mau letupan gunung berapi itu ada amplitudonya terus bergerak kita. Saya ingat dulu di tahun 97 itu di kamar kita di bagian kita itu belum secanggih sekarang ya, belum bak, tapi ada istilahnya yang lihat ini pergerakan kurs itu ya. Terus itu kita setiap hari melihat kurs itu bergeraknya cepat sekali ya. Terus bergerak cepat dan terus melemah ya. Terus kita ini memang amplitudonya gerakannya. Kalau gunung berapi itu gerakannya itu, perubahannya itu, noise-nya itu demikian volatile. Ya, volatile-nya itu demikian tinggi. Ya, dan ayunya itu demikian banyaknya ya. Terus rame dan di media massa juga kan. Di media massa bercerita banyak lah ya. Apalagi waktu itu ya ada dalam keadaan yang tambah gawat, ada kebijakan dari Presiden Soeharto untuk mengganti sistem moneter dengan board of currency. Ya, board of currency semacam itu ya. Jadi dipatok ya nilai ini itu. Nilai rupiah dengan dolar itu udah dijamin itu ya. Banyak ini pendukungnya. Tapi Menteri Keuangan waktu itu Ali Wardana CS nggak setuju. Bukan Ali Wardana. Ali Wardana masih Menteri Keuangannya. Atau dia Menko Equin, ya nggak tahu. Ya, tahun 97. Oh, bukan Ali Wardana lagi, saya kira 97 ya. Martin atau siapa ya. Tapi Ali Wardana masih jadi Menko Equin mungkin ya waktu itu ya. Nggak setuju. Nah, jadi posisi Pak Harto makin terjepit kan? Ya, orang-orang pemerintahnya nggak setuju usulannya. Dan terus ya ini ditambah dengan ketidakstabilan politik, rupiah terus ini ya terus mendesak ya, dan semua orang waktu itu nggak percaya kan. Ini jadi mengkonversikan tabungannya ke dolar ya waktu itu. Dan yang lebih parah lagi, yang banyak uangnya itu. Kalau rakyat banyak, tapi ya dikit-dikit. Kalau pejabat tinggi, mungkin melarikan uangnya dalam jumlah yang banyak. Sehingga tidak tertahan lagi, terjadi krisis kan waktu itu. 97, saya masih ingat itu. Jadi di kamar saya itu dulu ada perangkat ya, semacam untuk monitor pergerakan kurs itu. Yang sering kita lihat rame-rame. Dan kebetulan ada orang dari Harvard Group juga. Setiap saat diskusi dengan kita melihat itu ya. Saya berdiskusi mengenai Soros, mengenai apa itu ya. Sebelum terjadi ledakan itu. Nah, keadaannya berbeda sekarang ya. Memang terus ini terus melemah, tapi ayunannya itu, volatility-nya itu enggak sebelum ya. Mudah-mudahan enggak ya. Nggak secepat waktu dulu ya. Nah ini keadaannya. Tapi yang jelas, walaupun ya ancaman krisis lagi meledak ya, mungkin jadi 17.500, 17.600, terus 18.000, 20 ya, mungkin nggak terjadi walaupun secara ininya terus melemah. Tapi saya sependapat dengan Pak Chandra tadi, ini beban utang kita itu akan tambah melonjak ya. Baik pemerintah maupun swasta yang membayar kewajiban utang luar negeri itu. Dan juga tadi ya beban dari utang negara SUN gitu ya. Yield-nya itu bakal terus akan menurun ya. Yield-nya itu meningkat ya. Yield meningkat berarti beban bunga tinggi ya. Ya gitu kira-kira. Tapi kita masih menunggu gerakan yang berani dari pemerintah ya. Berani dan kredibel ya. Berani dan kredibel kita belum mendengar ya. Ya, action yang berani, tough dan kredibel ya, dapat dipercaya bahwa kurs ini bisa dikendalikan. Ya, jadi di sini kan yang mengendalikan kurs ini kan pihak BI ya, Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Mereka punya misi untuk menjaga kurs rupiah ya supaya stabil dan juga harganya
masih masuk ke dalam nilai ekonomi ya, tidak terlalu jauh dari harga fundamentalnya ya. Iya, iya. Nah, tapi kan itu kan BI sudah banyak melakukan intervensi ya, dengan melakukan penjualan dolar, cadangan, menguras dengan menggunakan cadangan devisa, ya, mengurangi cadangan devisa. Ya. Sehingga katanya cadangan devisa BI ini sudah merosot berkurang sekitar 10 miliar dolar ya selama 4 bulan ini ya. Oh, sudah berkurang 10 miliar dolar. Ya. Nah, ini kan cukup besar ya. Sedangkan pemasukan defisit kita dari ekspor ya itu kan masih terbatas ya. Mungkin kita masih mengandalkan komoditi utama ya seperti nikel, batu bara, kelapa sawit ya. Nah, ini kan dengan perang di Timur Tengah ini kan ada kendala juga terhadap harga-harga komoditi ekspor utama kita ya. Nah, jadi mungkin untuk yang saingan minyak seperti batu bara itu mungkin bisa meningkat ya. Tapi kalau untuk yang lain bisa menurun ya. Nah, tapi kalau untuk kelapa sawit itu kan sudah jadi saingan juga untuk BBM karena bisa dibuat jadi solar ya. Biosolar itu kan kita akan menggunakannya untuk biosolar di dalam negeri. Nah, mungkin itu kan bisa mengurangi impor solar kita ya. Ini kan akan cukup membantu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu kan seperti bahan baku industri itu kan terutama plastik itu kan masih banyak diimpor dari Timur Tengah. Nah, ini kan sangat berpengaruh terhadap pembuatan plastik, industri-industri yang menggunakan bahan nafta istilahnya untuk industri-industri yang menggunakan bahan plastik ini kan sangat terpukul ya. Nah, meningkat cukup tajam ya. Nah, ini kan akan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat karena kan akan dimasukkan ke dalam biaya ya, dalam biaya penjualan ya, sehingga akan mengakibatkan harga akan meningkat, sehingga inflasi bisa meningkat. Nah, jadi di sini BI walaupun sudah intervensi ya, kalau kecenderungannya dari segi eksternal cukup besar, signifikan, berpengaruh terhadap rupiah, juga kebijakan pemerintah di dalam negeri juga tidak begitu mendukung daripada penguatan rupiah, ini kan percuma ya, percuma BI menghabiskan devisa tapi rupiah tidak juga menguat ya. Nah, ini kan cukup berbahaya. Jadi kita di sini mengharapkan pemerintah betul-betul mengambil langkah dari segi efisiensi belanja dan efisiensi atau peningkatan efektivitas penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak ya, termasuk juga dari sumber daya alam ya. Nah, ini kan yang harus dilakukan oleh pemerintah, jangan hanya mencari hutang, gali lubang tutup lubang, tapi juga menggali potensi-potensi yang ada yang bisa didapatkan ya, terutama membuat prioritas daripada segi belanja yang mana yang lebih prioritas, yang lebih mendukung penguatan fiskal kita. Ya, jadi dengan misalkan mengurangi belanja-belanja yang tidak terlalu produktif ya, dan dialihkan ke belanja yang produktif yang bisa membantu meningkatkan efisiensi ekonomi kita, sehingga masyarakat bisa terbantu dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, kemudian masuknya investor asing ya, dengan adanya produktivitas yang lebih tinggi, saya kira. Bagaimana kira-kira kalau mengurangi impor, terutama impor-impor yang tidak perlu ya? Karena IMBG itu saya dengar ya, banyak barang-barangnya itu ya, mangkok apa segala nampannya itu diimpor dari Cina ya. Nah, itu menguras devisa juga. Dan dalam kegiatan IMBG juga seperti pembelian mobil itu kan banyak itu menguras ini devisa juga. Mungkin yang ini juga harus dipertimbangkan ya, dan kebijakan-kebijakan yang lain yang menguras devisa. Ya, salah satu cara untuk mengurangi impor itu ya itu dengan membatasi impor-impor yang kurang perlu yang bisa kita penuhi dari dalam negeri, seharusnya bisa
kita beli ya dari produksi dalam negeri ya. Tidak perlu mengimpor seperti untuk MBG tadi misalkan susu atau telur ya. Kalau misalkan bisa kita penuhi dari dalam negeri, mengapa harus impor ya? Termasuk juga daging ya dan sebagainya. Karena kalau kita beli dari dalam negeri kan ini akan meningkatkan produktivitas petani ya yang menghasilkan susu, termasuk beras, termasuk telur dan sebagainya. Jadi kalau bisa jangan mengimpor kalau masih ada bahan bakunya di dalam negeri ya, produknya di dalam negeri. Juga termasuk mobil, motor ya, seharusnya cari dulu dari supplier dalam negeri apakah tersedia barang-barang yang diperlukan sesuai dengan speknya yang diperlukan kan. Jadi ya kalau memang tidak ada yang dari dalam negeri yang bisa memenuhi spek tersebut ya baru dari luar negeri, tapi itu pun juga harus diperhitungkan dengan kebutuhan apakah memang dibutuhkan spek tersebut ya. Nah, jadi kita juga tidak bisa terlalu banyak melarang impor dari luar negeri juga karena kan kita juga harus harus juga melihat peraturan-peraturan yang ada di WTO ya. Jadi kita jangan sampai misalkan menerapkan tarif yang tinggi atau menerapkan kuota yang tinggi atau hal-hal lain ya, karena ini bisa juga menarik reaksi dari masyarakat luar ya, termasuk negara-negara partner dagang kita sehingga bisa memicu balasan ya, bahkan nanti mereka juga melarang impor dari kita gitu kan, kalau terlalu banyak dan sering melakukan ini. Bagaimana kalau kita ingat di zaman prakrisis dulu ya, termasuk diterapkan di Thailand ya, terutama saya dengar itu pernah baca waktu itu dan di Indonesia mau mencoba juga itu. Yang punya uang, yang punya dolar itu rame-rame menjual dolarnya, ya, jual dolar sehingga permintaan dolarnya itu terpenuhi malah berlebih ya, supply dolarnya berlebih sehingga bisa mengurangi tekanannya. Rame-rame moral suasion ya, pejabat-pejabat tinggi, ya, pengusaha-pengusaha dan lain-lain menukarkan dolar ke rupiah. Gimana kalau gerakan itu Pak Chandra? Ya itu kan seperti tadi disebutkan itu kan moral suasion ya. Moral suasion. Jadi itu kan merupakan permintaan lah daripada presiden misalkan atau pemimpin agar masyarakat lebih patriotik ya, mendukung ekonomi kita ya, dari ancaman dari luar seperti misalkan impor yang terlalu deras gitu kan, banyak menggunakan barang-barang luar negeri ya, kita harus mencintai barang dalam negeri, mencintai rupiah ya, tapi kan itu kan tidak bisa hanya slogan saja, karena kan rakyat itu kan atau masyarakat itu kan melihat kebutuhan mereka sendiri ya. Kalau mereka melihat bahwa memang barang-barang kita itu lebih unggul kualitasnya ya, lebih bagus ya, mereka akan membeli barang-barang dalam negeri ya. Tapi kalau kualitasnya kurang ya, mereka kan pasti akan membeli barang-barang luar negeri. Termasuk tadi kalau misalkan rupiah itu kuat ya, daya belinya kuat, itu kan pasti mereka akan menyimpan rupiah daripada dolar ya. Tapi kalau harga rupiah terus merosot sedangkan dolar makin meningkat ya, nah ini kan akan menimbulkan kecenderungan mereka akan lebih menyimpan dolar atau membeli dolar ya daripada menyimpan rupiah. Makanya Bank Indonesia kan membatasi pembelian dolar itu sampai kalau tidak salah sampai hanya 50.000 dolar sehari kalau tidak salah ya, untuk pihak-pihak tertentu ya. Nah, jadi dibatasi. Dibatasi. Ada kuotanya ya. Ada kuotanya. Nah, ini kan untuk mengerem permintaan dolar yang terlalu tinggi sehingga bisa merosotkan nilai rupiah lebih jauh lagi kan. Nah, itulah jadi kita seharusnya pemerintah mencari langkah-langkah bukan hanya lewat moral suasion tapi juga mengambil langkah-langkah realistis ya yang bisa memperkuat rupiah ya. Jadi ya misalkan menggalakkan ekspor, mengurangi impor ya, kemudian meningkatkan
penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak, mengefisienkan belanja negara, ya. Kemudian juga ya mencari ekspor barang pasar-pasar ekspor ya yang lebih mudah ya, yang lebih tersedia, jangan hanya mengandalkan pasar ekspor yang sudah ada, tapi membuka ekspansi ke negara-negara lain yang bisa meningkatkan ekspor kita. Iya. Nah, bagaimana ini kalau kita lihat winner and loser dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini? Kita perhatikan ini, saya ingat dulu ya di kampung kita itu, kampung saya dulu, begitu rupiah anjlok, mereka malah senang. Karena harga karet itu ya tinggi, harga kopi tinggi ya, komoditi apalagi ya, komoditas ini, apa itu namanya itu, tradisional kita. Mereka malah senang ya, rupiah anjlok dulu dari 2.000 jadi 15.000, penghasilan mereka melonjak tajam ya, ya petani karet, petani kopi itu. Dan secara teoritis kita lihat ya, kalau nilai mata uangnya merosot, harga relatifnya itu akan berkurang kan, sehingga membuat apa itu namanya daya tarik untuk membeli barang di negara itu ya, ekspor kita. Nah, kalau keadaan kita sekarang gimana itu Pak Chandra? Ya, dengan adanya pelemahan rupiah ya, rupiah terdepresiasi cukup dalam, ini kan pasti ada pihak yang diuntungkan. Seperti tadi eksportir daripada barang-barang komoditi kita seperti kelapa sawit, batu bara, ya, karet, ya, nikel, udang, misalkan, seafood dan yang lain ya, termasuk barang-barang pertanian kita ya. Nah itu kan mereka menerima dalam dolar ya, harga dolar naik ya, jadi walaupun harga barang yang mereka ekspor itu tidak naik per kilonya atau per tonnya, tapi dalam rupiah mereka mendapatkan uang yang lebih banyak ya. Itu kan yang winner ya. Tapi yang losernya juga ada. Jadi seperti tadi saya sebutkan, kita kan masih banyak mengimpor bahan baku dari luar negeri ya, dalam bentuk dolar, yang sudah jelas itu kan minyak BBM ya, minyak BBM, kemudian gas ya, kemudian LPG, kemudian seperti barang-barang yang bahan-bahan juga Pak, bahan bakunya dari minyak ya, untuk barang industri, termasuk untuk tekstil ya, itu kan masih banyak menggunakan produk-produk petrokimia ya, petrochemical ya. Nah, juga ini kan akan berpengaruh terhadap harga barang yang diproduksi di dalam negeri karena bahan bakunya dari luar ya. Nah itu kan untuk industri, untuk ekonomi kita itu cukup signifikan ya. Kemudian dari segi BBM, dengan adanya peningkatan harga BBM non subsidi ya, itu kan sudah pasti mengurangi daya beli masyarakat atas ya. Nah ini untungnya pemerintah masih menahan harga BBM subsidi ya, tidak dikurangi subsidinya. Mudah-mudahan ini bisa terus berjalan ya. Tapi kalau untuk barang-barang yang non subsidi yang dinaikkan oleh pemerintah, termasuk untuk industri-industri ya, itu kan pasti meningkat harganya kan. Itu kan mereka industri-industri kan tidak boleh menggunakan gas non subsidi ya, mereka harus membeli gas non subsidi, itu kan pasti harganya meningkat. Nah itu kan kemungkinan nanti akan menjadi komponen biaya yang lebih tinggi untuk dimasukkan di dalam harga jual kepada masyarakat. Nah ini kan losernya mungkin di situ. Betul sekali itu Pak Chandra. Yang ini yang kita banyak hal yang kita sarankan kepada pemerintah. Tapi kan sejauh ini kadang-kadang saran, analisis, pendapat dari analis-analis seperti kita, dari ahli ekonomi ini
dibiarkan begitu saja ya berlalu, apa gimana ya, apa ada konflik kepentingan atau ketidakmampuan dan lain-lainnya. Banyak teman-teman itu frustasi dengan keadaan sekarang. Jadi seolah-olah pepatah lama menyatakan anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Jadi berteriak-teriak ya, terus banyak ya para barisan oposisi apa segala, tapi tidak digubris. Jadi ada yang berpendapat, kenapa kita harus bicara-bicara kalau tidak didengar? Nah, saya jawab sebenarnya ada manfaatnya. Paling enggak kita sama-sama mencerdaskan diri kita sendiri dan mencerdaskan masyarakat. Walaupun ya kemungkinan pemerintah tidak mampu atau punya konflik kepentingan atau lain-lain, ya tidak memperhatikan pandangan-pandangan ahli ya, pandangan ahli, pakar yang berpengalaman yang seharusnya bisa membaik. Tapi diharapkan ya masyarakat umum itu memahami bahwa sebenarnya ada hal-hal yang bisa diperbaiki oleh pemerintah, tetapi tidak diperbaiki. Ada hal-hal kebijakan pemerintah yang salah, tapi tidak dikoreksi ya, karena berbagai pertimbangan tadi. Ya kita mengharapkan dalam waktu yang relatif agak panjang sedikit ya, paling enggak masyarakat itu paham ya, ada awareness ya, bahwa masalahnya ada ya, dan solusinya sebenarnya ada, tapi tidak diambil. Paling tidak tahu. Jadi kalau saya nasihatkan dengan teman-teman itu terus saja berbicara, jangan putus asa, walaupun dianggap kafilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya, ini kan kita hanya berharap supaya pemerintah lebih mendengarlah apa yang dibicarakan atau diutarakan oleh para pengamat ya. Yeah. Nah, ini kan mereka pengamat ini kan concern terhadap negara ya. Yeah. Bukan mereka berarti mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka siarkan ya, tapi untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah juga. Nah, itu kan kalau semua pengamat nadanya hampir sama, berarti kan ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mengapa tidak diambil apa ya kira atau diambil sebagai pertimbangan ya? Karena kan ini kan untuk memberikan semacam bantuan lah kepada pemerintah atau memberikan bukan peringatan sih tapi saran ya, karena kita tidak mau pemerintah bertindak terlambat sebelum nanti segala sesuatu telah menjadi bubur kan. Itu kan sangat disayangkan, nanti masyarakat juga akan menderita. Jadi sebelum terlambat masih ada waktu, pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah yang disarankan oleh para pengamat ya, termasuk para akademisi, bahwa kita masih bisa itu untuk melakukan hal-hal yang penting untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih berat lagi seperti yang terjadi di tahun 98 ya, bukan hanya krisis finansial tapi juga krisis ekonomi, sosial dan politik ya. Kita tidak mau, dan itu buruk sekali ya, keadaan itu terulang lagi karena waktu itu kan pertumbuhan ekonomi kita turun sampai sekitar 10% kalau tidak salah ya. Negatif ya. Iya, negatif. Itu kan sangat membuat penderitaan bagi masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa yang membuat keadaan lebih buruk ini kan terjadinya perang di Timur Tengah ya, jadi faktor geopolitik ya. Nah, kita berharap saja bahwa perang di Iran itu bisa selesai segera ya. Nah, sekarang ini kan masih berlangsung upaya-upaya untuk negosiasi mencari pemecahan secara damai tapi kan kita juga harus siap siaga juga kalau misalkan perang ini terus berlangsung ya, dalam waktu yang agak panjang. Kita harus mencapai atau mencari antisipasi atau jalan keluar ya. Bagaimana kalau misalkan perang ini berlanjut, sehingga bagaimana daya tahan ekonomi kita dan fiskal kita bisa disesuaikan sehingga masyarakat bisa terlindungi dan ekonomi kita bisa tetap jalan ya, dan juga kestabilan sosial politik
negara kita bisa terjamin ke depannya nanti. Iya betul, kita harap perang ini bisa berhenti, dan saya dengar ini negara yang paling terdampak ya dengan perang Iran, Amerika, Israel ini, terutama blokade Selat Hormuz itu 3 negara, Korea Selatan, Jepang, dan India. Dan mereka ini jelas saja nggak akan diam, ya. Nggak akan berdiam diri, tapi mungkin secara tidak terbuka. Mereka ini membuat suatu lobby-lobby atau apa-apa tekanan-tekanan tidak langsung, ya baik kepada Amerika, Israel mau kepada Iran, ya. Karena akibatnya ini sangat buruk bagi ekonomi dunia, ya. Dan termasuk Amerika sendiri. Amerika itu rakyatnya menjerit, itu harganya melonjak tajam, harga minyak, harga makanan dan segalanya, pengangguran itu. Di Eropa juga itu, jadi seluruhnya dalam keadaan sekarang ini chaos, kacau ya, gara-gara Amerika membabi buta ya, menuruti kemauan Israel untuk bombardir Iran. Ya. Demikian ya pemirsa, ya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pembelajaran kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.